Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat Quran dimanapun berada. Alhamdulillah kembali dengan video yang baru. Yang hari ini insya Allah semoga dalam keadaan yang terbaik. Kita akan berbagi lagi, saya akan menge-share beberapa pengalaman dan apapun yang kita berikan, apapun yang kami berikan, semoga selalu bermanfaat dengan sesederhana mungkin. Karena Rasulullah mengatakan bahwa sampaikan walaupun seayat ya. Dan pastinya dengan kita berbagi sedikit atau banyak, tapi banyak yang menghafalkan dari sedikit itu, lama-lama menjadi bukit. Amin. Nah, sahabat kalian pun berada, bagaimana kabarnya? Sudah selesai dengan targetannya? Sudah sehat hari ini? Sudah selesai dengan pekerjaannya? Dan sudah selesai dengan semua tugas sekolahnya? Semoga selalu mendapatkan hasil yang terbaik. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, makin semangat, makin hebat belajar Al-Quran bersama Quranic School Kuningan. Allahu Akbar, semangat. Alhamdulillah semakin bersemangat karena teman-teman dan saudara Quranic School Kuningan dan juga saya sendiri Tia Fadilah semakin banyak. Jadi semakin banyak, semakin bahagia pula karena semakin banyak yang terbantu, yang merasakan manfaat dari Quranic School Kuningan. Hari ini seperti yang kemarin saya sudah katakan, saya akan berbagi, akan share, kita bisa sharing juga. Salah satunya meruqyah balita. Bagaimana meruqyah balita gitu ya. Tapi jangan lupa sebelum saya share, sebelum saya berbagi, sebelum saya ngasih nih ilmunya hari ini, jangan lupa like, share dan komen dan pastinya subscribe di sini ya, dan bisa klik loncengnya biar nanti ilmu-ilmu yang lain tidak ketinggalan ya. Nah, mengenai ruqyah itu ada dua. Ada ruqyah syirki, ada ruqyah syar'iyah. Hati-hati untuk pemilihannya. Biasanya kalau ruqyah syirkiyah banyak sekali embel-embelnya, banyak menggunakan alat-alat meskipun ada bacaan-bacaan Al-Quran. Tidak salah membaca Al-Qurannya, hanya saja ada posisi yang salahnya. Nah, kalau ruqyah syar'iyah itu benar-benar tidak menggunakan media apapun kecuali air ya, kecuali air, dan Rasulullah melakukan itu. Nah, untuk ruqyah balita sendiri, bagaimanakah seperti apakah Rasulullah meruqyah gitu untuk balita, untuk anak-anak gitu ya. Dan ingat ya, ruqyah ini mungkin banyak sekali yang ada yang masih percaya, ada yang tidak percaya ruqyah, ada yang masih ragu-ragu dengan ruqyah. Kita tahu mungkin teman-teman sahabat Quran dimanapun berada bisa lihat Quran surat Al-Fussilat ayat 44. Nah, tidak hanya sebagai kekuatan pelindung tapi juga sebagai obat ya. Dan dalam hadis juga Rasulullah pernah sering banget ngedoain cucunya Hasan Hussein ya, dengan doa-doa mungkin bisa sahabat yang sudah hafal, yang sering kita hafalkan, yang untuk kalimatillah gitu ya, yang untuk doa ain ya, mata. Nah, itu bisa dilakukan buat ruqyah balita pada saat terkena penyakit ain. Nanti saya akan lebih memberikan itu dan insyaallah ya. Sekarang saya akan memberikannya ruqyah balita yang secara umum, dimana yang mungkin sering marah-marah pada saat tertentu, atau anak itu tidak akan pernah tidur terlelap sebelum jam 3-an ya. Dari jam 11, jam 10 nangis aja, tidak akan pernah tidur nyenyak sampai harus jam 3. Kalau belum segitu tidak akan tidur. Kemudian sering nangis kejer-kejer tanpa adanya air mata gitu ya. Atau pasti sekitar maghrib atau sampai jam 12 itu harus terus nangis terus. Itu polanya seperti itu ya. Atau tiap kali dia demam, pada saat demam dia selalu nggak jelas, dan seperti itu terus beberapa malam seperti itu terus. Nah, ibu bisa lakukan dengan ikhtiar mengharap ridha Allah SWT dengan ruqyah balita, ruqyah dan ruqyah itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, dan ruqyah itu benar-benar tidak hanya mengeluarkan jin, sihir, penyakit-penyakit lain yang menahun, kanker dan sebagainya, pelet.
jauh dari itu. Ruqyah itu tujuannya itu benar-benar memurnikan tauhid, benar-benar kembalikan lagi kepada tauhid. Jadi kita benar-benar menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segalanya bahwa tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak daya upaya obat semahal apapun, benar-benar tidak ada kesombongan dari diri kita bahwa ini obat loh yang paling ampuh ini loh gitu. Benar-benar kita harus memurnikan tauhid kita. Jadi sebenarnya tujuan ruqyah adalah memurnikan tauhid. Percuma ketika kita di ruqyah, ketika kita sudah di ruqyah oleh praktisi ruqyah, tapi kita tidak membentengi diri, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita masih renggang, masih ragu, itu akan kembali lagi. Itu akan penyakit akan datang kembali. Jadi tujuan ruqyah adalah kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan lagi tauhid, mengagungkan lagi tauhid, dan kita meluruskan lagi tauhid kita, ya. Jadi nanti pada saat setelah ruqyah itu ruqyahnya tidak hanya dilakukan 1 kali 2 kali. Ya, bisa dilakukan beberapa kali, tapi tidak ada waktu, tidak ada di dalam hadis, tidak ada waktu khusus harus seminggu sekali, 2 minggu sekali, enggak gitu. Tetapi tidak serta-merta bahwa setelah meruqyah sekali berhasil, udah gitu ya. Tidak seperti itu. Bahkan yang mungkin ada ruqyah yang paling ringan adalah ya ruqyah Rasulullah yang ketika mau tidur ya, berwudu gitu ya, sikat gigi, bersiwak, kemudian membereskan kamar tidur, membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas 3 kali, itu juga bagian dari ruqyah, yaitu udah sebelum tidur, kegiatan sebelum tidur itu kan, kemudian memirikan ke sebelah kanan dan sebagainya kan, seperti itu. Nah, tapi bagaimana caranya meruqyah untuk anak-anak? Nah, dan pertama yang perlu ibu lakukan adalah berwudu. Nah, sebelum ini adalah step by step meruqyah. Tetapi meruqyah step by step ruqyah ini akan berhasil ketika ibu-ibu juga ada step-stepnya. Yang pertama adalah kondisi anak. Anak sudah makan, sudah mandi, dalam keadaan sehat. Kalaupun memang itu dalam keadaan demam boleh, tapi anak jangan sampai lagi marah-marah lagi pada saat ngamuk-ngamuk gitu ya, lagi pada saat tenangnya. Ya, jadi ibu harus siap dan siap gitu ya pada saat tenang. Kedua, kondisi kasurnya, kamarnya, ruangannya itu tidak bising, tidak kotor dan sebagainya itu. Jadi ibu harus pastikan bahwa kondisi ruangannya itu tidak bising, bersih seperti itu ya. Jangan berantakan, seperti panas ya, harus sejuk. Dan yang ketiga itu keadaan ibunya juga harus bagus, ruhiyah ibu harus bagus, hati ibu harus bagus ya, benar-benar kita pasangkan pada Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hanya butuh Allah pada saat senang atau pada saat terlilit hutang atau pada saat ingin mempunyai rumah bagus, mobil gitu ya. Benar-benar kita butuh Allah, benar-benar butuh dalam segala hal. Allah itu kita butuh dalam segala hal. Bahkan ketika kita mempunyai segala macam di dunia ini, kita butuh Allah. Karena kita belum tentu ketika kita mempunyai banyak di dunia ini, belum tentu nanti di akhirat ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Setelah kondisi itu sudah bagus, yang pertama tadi berwudu. Lakukanlah wudu dengan sebaik mungkin, nikmati airnya. Dan pada saat nanti airnya keluar berjatuhan gitu ya, bukan keluar berjatuhan di lantai, ibu merasakan bahwa kesombongan kita keluarkan gitu ya, dari dalam tubuh kita, pikiran kita, tangan kita yang merasa sombong, merasa paling gitu ya, merasa bahwa inilah obat yang ampuh lah gitu kalau anak sakit, atau kita merasa dan kita kurangnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang berbaktinya kita pada Allah Subhanahu wa taala, hilangkan. Nah, setelah ibu sudah berwudu, jangan lupa ibu bisa mulai dengan bertemu dengan anaknya, kemudian mulai dengan ta'awuz. Ada beberapa ta'awuz yang disarankan, ada sekitar 3 ya, boleh. Yang paling sederhana aja paling sederhana yang biasa ibu lakukan yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ya. Ibu sudah ta'awuz, setelah ta'awuz ibu bisa dan sebelum ta'awuz ibu juga bisa melakukan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat kalau memang memungkinkan. Kalau anaknya tidak memungkinkan, tidak suka ditinggalkan, tidak apa-apa ya. Setelah ta'awuz ibu bisa sholawat, istighfar tadi berwudu, ta'awuz, bismillah, kemudian ibu istighfar, beristighfar sebaik mungkin, istighfar. Ada suaranya ibu keluarkan ibu ya, suaranya kedengaran, jangan seperti berbisik, jangan bismillahirrahmanirrahim, jangan seperti itu, biasa aja, astagfirullahalazim, kemudian setelah itu boleh dengan sholawat. Setelah itu sholawat ibu-ibu, sholawat
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Seperti itu selesai salawat yang biasa kita lakukan di sholat ya. Setelah itu doa memohon kekuatan pada Allah SWT. Boleh dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'mal nasir. Bisa kalau yang paling mudah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian ibu bisa teruskan. Ibu bisa teruskan di sini tangan, lakukan tangan di sini, tangan dekatkan pada di sini. Yang paling mudah saja bisa mulai dengan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya yang baik dan benar suara ibu keluarkan. Setelah Al-Fatihah selesai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amin, kemudian tiup yang keras gitu ya. Ulangi lagi sampai 3 kali ya. Udah ulangi, silakan usap pada anak ibu, usap jangan melawan, nggak apa-apa, gini diusap. Kemudian mulai dengan surat Al-Ikhlas 1 kali dulu, ta'awudz, sudah selesai tiupkan lagi sampai 3 kali, selesai usapkan lagi, ta'awudz, basmalah, Al-Ikhlas ketiga kali, tiupin, usapin lagi, kemudian Al-Falaq, ta'awudz lagi, selesai, ini lagi usap lagi, Al-Falaq kedua, usap lagi, tiup yang keras, usap lagi, Al-Falaq yang ketiga, kemudian An-Nas, kemudian tutup dan ayat kursi. Suaranya yang keras ya, itu bisa. Nah nanti bisa ditiupkan ke anaknya, bisa ditiupkan ke sini, selesai bisa ke kepala gitu ya. Dan kemudian meminta pertolongan lagi dengan istighfar lagi ya, dengan istighfar, memohon Allah SWT menyembuhkannya. Dan sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah oleh ibunya, oleh bapaknya, dan dilarang, harus dipahami, dilarang untuk meminta diruqyah kepada siapapun. Tapi bagaimana nih, saya belum mampu untuk bacaan yang baik dan benar, silakan konseling ke ustadz atau bisa minta bantuan pada teman. Aku begini gimana ya bagusnya, ntar saya kamu mau diruqyah aja. Nah itu baru tolong dong kasih nomornya, nanti konseling dulu ke ustadznya, ustadz saya gimana ya, nanti saya juga kasih ruqyah dulu mandiri gitu ya, nanti kalau butuh bantuan gitu ya, nanti baru dibantu sama ustadz. Tapi sebaik-baik adalah oleh ibunya dan bapaknya anaknya ya, seperti itu dilakukan pada saat sebelum tidur ya. Dan boleh juga sebelum tidur, dan boleh juga pada saat ketika kita tidak keburu gitu ya, saking capeknya, kemudian tengah malam nih tiba-tiba aja gitu ya, malam harinya tiba-tiba seperti itu, ngamuk-ngamuk nggak jelas, lakukan step itu, lakukan. Kalau kita tidak keburu untuk berwudu ya, tidak ada suami lagi keluar kota, lakukan step itu, begitu lakukan. Benar-benar hatinya harus lurus pada Allah SWT. Allah SWT yang benar-benar yang mengobati. Allah SWT kita mengharap banget, benar-benar mengasihi. Allah hamba memohon gitu, mohon maaf atas kesalahan hamba dari pagi sampai menyebabkan seperti ini gitu ya, kesalahan ibunya gitu ya. Nah kemudian setelah itu pindah posisi tidur, jangan sama jangan sama dengan tempat dia tidur sebelumnya, pindahkan. Kalau dia tanya di pojok sana, pindahkan sebelah sini ya, jangan tidur yang sama. Kemudian ibu siapkan air putih, tengah malam itu ibu siapkan air putih, ibu tawuz dulu, istighfar, tawuz, kemudian membaca ayat kursi yang paling mudah, Al-Fatihah, ayat kursi, tiup 3 kali yang keras, minum. Kalau tidak sempat minum, minimal sedikit aja ya. Nah seperti itu. Jadi balita bagi yang memang tantrumnya lama, saya ingatkan kembali bahwa ruqyah itu tidak hanya 1 atau 2 kali dilakukan, tetapi bisa beberapa kali. Karena ruqyah mandiri itu kita harus bentengi hal-hal yang memang nanti masuk lagi gitu ya, masuk lagi. Dan tujuan ruqyah sudah saya sampaikan bahwa memurnikan tauhid. Silakan ibu makmurkan rumahnya, makmurkan diri kita oleh Al-Quran, makmurkan dengan tilawah Al-Quran, makmurkan dengan zikir-zikirnya, zikir pada Allah SWT. Hidupkan rumah kita dengan Al-Quran, jangan sampai hanya dengan musik-musik. Kemudian
ibunya nggak pernah tilawah juga, tilawahnya belang betongnya, bahasa Sunda mah apa bahasa Indonesianya enggak tidak seperti itu ya. Jadi harus ibu makmurkan rumah itu dengan Al-Quran, sehatkan anaknya dengan Quran, dan hilangkan rasa keraguan-raguan ya, bahwa Al-Quran itu adalah obat gitu ya, syifa gitu ya. Silakan bisa dilihat dari Quran yang tadi, surat Al-Fussilat ayat 44 gitu ya. Nah, seperti itu silakan agungkan. Kemudian meskipun tidak lagi ada tantrum atau malam tidak seperti itu, lakukanlah sunnah yang seperti Rasulullah lakukan. Sebelum tidur berwudu, sikat gigi, membersihkan kamar tidur, karena Rasul pernah bersabda bahwa kita tidak tahu siapa yang sebelumnya tidur di kasur itu, karena kita tidak melihatnya, karena jin itu tidak terlihat. Jadi harus itu dulu 3 kali minimal, 1, 2, 3 baru tidur. Dan kemudian tidak terlentang, apalagi tengkurap, yang disunahkan adalah miring ke kanan. Jadi miringkan anaknya ya, seperti itu lakukan. Dan jangan lupa sebelum tidur Al-Ikhlas, Falaq, Nas dan Al-Fatihah kemudian diusapkan ke seluruh badan anak. Lakukan seperti itu adalah sunnah, bukan hanya pada saat kita anaknya lagi tiba-tiba malam-malam kok nangis-nangis aneh gitu, tidak hanya itu gitu ya. Nah, ingat ya bahwa ruqyah itu bukan hanya mengobati jin-jin, pelet-pelet, sihir-sihir, bukan. Lebih dari itu, obat segala obat. Pada saat kita lagi turun down ya, sholatnya tidak tepat waktu lagi, tilawahnya kurang gitu ya, kanker dan sebagainya, itu bisa dengan tilawah, dengan ruqyah ya, ruqyah. Jadi harus ada ikhtiar 2, medis dan non medis dan juga ruqyah ya, ruqyah syar'iyah dan juga obat dari dokter. Tetap harus diikhtiarkan dua-duanya. Bisa dengan madu, kemudian kurma ya, batu sauda dan sebagainya, bisa dibantu dengan itu. Semoga Allah selalu melindungi kita, kemudian menjaga hati kita untuk selalu lurus dalam bertauhid, untuk memurnikan terus hati kita ya, bahwa tidak ada ilah kecuali Allah SWT. Itu ibu-ibu ya, semoga ada manfaatnya. Pasti bukan semoga, pastinya semoga Allah memberikan manfaat pada kita semua, semakin semangat untuk selalu belajar. Terima kasih banyak yang sudah melihat video ini. Pastikan ibu dan semuanya bisa berbagi itu kepada teman-teman, tuh bagikan bagi yang sedang dirundung masalah. Bagaimana cara cara mengantisipasinya? Silakan menghubungi ustadz aja yang memang praktisi ruqyah syar'iyah di kota masing-masing. Jangan lupa, agar kita mendapatkan pahala yang banyak karena kita nge-share ke teman-teman, jadi harus klik di sini, like, share, dan komen, dan juga subscribe. Jangan lupa loncengnya. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan pastikan ibu-ibu semuanya harus terlalu belajar Al-Quran bersama kami. Bersama siapa saja sih, tapi yang paling penting bersama Quranistul Qur'an tiap Fadilah. Dan semoga sehat selalu. Salam untuk keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar dan mengamalkan Al-Quran, dan juga mengajarkannya, pastinya mengajarkannya. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.